Oke teman-teman, ini betul-betul menyenangkan sekaligus juga menegangkan. Karena pada episode besok Kenzo akhirnya tahu Cynthia ini adalah ibu kandungnya. Tapi sayang teman-teman, Kenzo menolak untuk menerima Bu Cynthia sebagai ibu kandungnya karena pengalaman dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Cynthia di masa lalu. Setelah pada akhirnya Bu Cynthia sadar Kenzo ini adalah anak kandungnya, udah bukan hoax lagi atau berangan-angan, bukan mimpi atau halu, tapi emang udah benar-benar 100.000% yakin. Akhirnya Bu Cynthia pun juga langsung confess nih kepada Kenzo teman-teman. Bu Cynthia pun juga datang kepada Kenzo dan bilang, Kenzo, saya ini adalah ibu kandung kamu. Ini buktinya, dan juga ini buktinya. Terus respon dari Kenzo benar-benar sesuai dengan apa yang ditakutkan oleh Bu Cynthia teman-teman. Kenzo marah, emosi, ngamuk-ngamuk. Bahkan sampai nggak mau sama sekali dipegang tangannya oleh Bu Cynthia. Karena Kenzo sadar Bu Cynthia udah ngebuang anaknya sendiri dalam tanda kutip. Tapi Bu Cynthia pun juga menjelaskan waktu itu mama nggak punya uang Kenzo. Jadi mama terpaksa harus pergi dulu untuk nyari uang, baru mengambil kamu lagi ke rumah sakit. Bukan bermaksud tinggalin kamu selamanya. Karena di waktu itu papa kamu nggak ada, mama berjuang sendirian. Tapi Kenzo itu nggak nerima teman-teman. Seakan-akan Kenzo ini ngerasa Bu Cynthia sudah melupakan Kenzo sebegitunya dari bayi gitu loh. Seakan-akan nggak peduli. Terus Kenzo pun juga kayak mikir, Bu Cynthia kan baru nyari anaknya beberapa tahun ini aja, beberapa waktu ke belakang. Jadi kalau Bu Cynthia bilang 20 tahun nyari itu bohong. Wah pokoknya jadi berantem aja. Dan ini cukup bikin takut sih. Kenapa? Karena hubungan yang seharusnya bisa terjalin dengan sangat baik ya, tanpa ada permusuhan, justru malah jadi bermusuhan gini teman-teman. Marah sekali Kenzo, nggak terima. Betul-betul nggak terima, betul-betul nggak mau tahu. Pokoknya ya udah, Kenzo nggak bisa terima ibu seperti Bu Cynthia. Kenzo nggak mau. Nah, padahal sebelumnya nih, kita agak alur mundur dikit ya. Di episode besok, Kenzo nih udah bilang sama Mutiara, Mut, saya ditawarin kerja loh sebagai CEO di perusahaannya Bu Cynthia. Terus kata Mutiara, wah bagus dong mas, terima aja. Kan lagian kalau kerja di tempatnya Bu Cynthia, Mas Kenzo pasti bahagia karena nggak dekat sama Pak Aditya. Jadi pasti Mas Kenzo lebih nyaman kerjanya gitu loh. Dan saya yakin Bu Cynthia pasti nggak akan marah-marah atau jarang marah-marah. Nggak seperti Pak Aditya. Ya Mut, saya senang dan lain sebagainya macamnya. Saya lagi pikirin nih. Nah, Kenzo tuh kayaknya ambil deh pekerjaan ini sebagai CEO. Awalnya kayak begitu. Tapi setelah ketemu dengan Bu Cynthia, setelah pada akhirnya ngobrol dari A sampai Z, dan pada akhirnya tahu kalau Bu Cynthia ini adalah ibu kandungnya, langsung berubah 180 derajat. Literally bener-bener berubah. Literally bener-bener marah semarah-marahnya. Kita semua tahu ya, Kenzo ini kalau udah marah pasti mukanya merah banget. Kayak apa ya? Takut aja gitu. Nah ini pun juga terjadi di episode besok. Akhirnya Bu Cynthia pun juga memohon-mohon kepada Kenzo, meminta maaf kepada Kenzo karena mama pun juga nggak tahu. Pokoknya Bu Cynthia ini di episode besok menjelaskan semua yang apa bisa dijelaskan oleh Bu Cynthia. Maksudnya adalah Bu Cynthia ngomong apapun itu yang sekiranya bisa dijadikan alasan kenapa dulu Bu Cynthia ini meninggalkan Kenzo di rumah sakit. Karena ya pada akhirnya dikala itu kondisi ekonomi berkurang, nggak ada, bahkan dulu Bu Cynthia pun juga pembantu, nggak seperti sekarang. Udah dijelasin tuh satu persatu teman-teman sama Bu Cynthia kepada Kenzo. Supaya apa? Supaya Kenzo pun juga mau menerima Bu Cynthia. Nah, Rianti sadar akan hal ini teman-teman. Nah, yang paling ditakutin adalah Rianti itu nanti bakal ambil kesempatan tuh supaya bikin Kenzo tuh tetap anggap Rianti sebagai ibunya dan nggak suka sama Cynthia gara-gara dulu Bu Cynthia ini ngebuang Kenzo ketika baru lahir teman-teman. Jadi kayak mau manfaatin situasi ini karena mungkin ya Rianti pun juga tentu masih agak kurang terima ya kalau Kenzo ini akhirnya harus jatuh ke pelukan ibu kandungnya. Ya walaupun ini perkataan Rianti salah karena mau gimana pun juga Cynthia ini adalah ibu kandungnya, tapi ya Rianti merasa Kenzo ini dibesarkan oleh Rianti. Jadi sepatutnya Kenzo bersama dengan Rianti selamanya. Itu maunya Rianti, tapi kita semua tahu itu nggak mungkin terjadi karena Kenzo dan Bu Cynthia udah tahu semuanya. Sehingga ini yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga kayak nggak bisa diem, nggak tahu mesti ngapain karena pada akhirnya betul-betul ngeblank teman-teman. Literally betul-betul ngeblank banget. Dan ini yang pada akhirnya membuat semuanya tuh kayak berantakan gitulah secara nggak langsung. Oke, lanjut lagi. Bu Cynthia nangis, ngerasa bersalah sama Kenzo. Dikejar kemanapun Kenzo pergi. Berusaha untuk sampai kayak kaki terseret-seret lah ibaratnya supaya dapetin maaf dari Kenzo. Ya namanya juga orang tua ya teman-teman, ingin yang terbaik buat anaknya.
dan nggak pengen dibenci sama anaknya. Jadi Bu Cynthia tuh bener-bener ngelakuin apapun itu, apapun yang bisa dilakukan supaya bisa diterima lagi sama Kenzo. Jangankan kayak Kenzo, kalau misalkan teman-teman di sini udah punya anak, kalau ngeliat anak ngambek dikit aja kan kita gimana gitu ya, misalnya ibaratnya. Nah itu pun juga sama teman-teman, Bu Cynthia pun juga merasakan hal yang sama. Jadi ini yang pada akhirnya ngebuat Bu Cynthia pun juga betul-betul nggak bisa lagi berkata-kata, karena pada akhirnya pun juga ngeliat Kenzo yang semarah ini. Nah hingga pada akhirnya ada satu momen di mana Bu Cynthia menangis, minta maaf dan lain sebagainya macamnya. Bu Cynthia bilang, Mama bakal ngelakuin apapun untuk ngebayar semua kesalahan Mama. Mama minta maaf Kenzo. Terus akhirnya bikin Kenzo pun juga terdiam dan termenung. Pada akhirnya Kenzo pun juga sadar Bu Cynthia ini tuh orangnya memang baik. Bu Cynthia ini adalah orang yang paling baik yang pernah ditemui oleh Kenzo. Dari awal ketemu, udah punya chemistry, udah punya ikatan batin, bener-bener hangat, nggak pernah marah-marah Bu Cynthia, selalu humble, menerima Kenzo. Terus akhirnya ngebuat Kenzo pun juga ngerasa bersalah, karena Kenzo pun juga akhirnya sadar teman-teman, Mutiara aja nyari ibu kandungnya nggak pernah ketemu selama ini, apalagi Kenzo udah tahu ibu kandungnya tapi masih belum tahu, atau masih belum mau maksudnya untuk menerima Cynthia sebagai ibu kandungnya. Kan akhirnya jadi dosa ya. Makanya inilah yang akhirnya membuat Kenzo pun juga betul-betul berdiam diri, termenung dan merasa bersalah. Hingga pada akhirnya Kenzo secara perlahan menghampiri Bu Cynthia, bersujud syukur teman-teman, terus juga bersimpuh di depan Bu Cynthia, dan pada akhirnya meminta maaf kepada Bu Cynthia. Kenzo memohon ampun karena ya pada akhirnya ya kalau orang tua nanti nggak ada kan sedih teman-teman. Jadi mumpun masih ada, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya bersama dengan orang tua. Jadi itu yang Kenzo junjung. Kenapa pada akhirnya Kenzo pun juga merasa bersalah. Akhirnya Bu Cynthia dan Kenzo pun yang tadinya berantem banget nih di episode besok, akhirnya pun juga secara perlahan bisa memaafkan dan sama-sama menerima.